Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 1 ayat 40 sampai 41. Markus 1 ayat 40 sampai 41 berkata, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudaraku, firman Tuhan di atas mengisahkan perjumpaan seorang yang berpenyakit kusta dengan Tuhan Yesus. Kisah ini menarik untuk kita cermati. Mengapa? Karena kusta adalah penyakit infeksi kronis pada saraf yang merusak saraf, kulit, anggota tubuh, dan mata, serta dapat membawa kepada kematian. Dahulu, orang yang menderita kusta biasanya diasingkan oleh masyarakat. Hal itu dilakukan mereka karena kusta dianggap penyakit yang menular dan bisa membahayakan orang lain. Tetapi dalam masyarakat orang Yahudi, kusta bukan hanya sekedar sebuah penyakit, melainkan keadaan yang bisa membuat seseorang najis secara tubuh. Itulah sebabnya dalam tradisi orang Yahudi, orang yang berpenyakit kusta diasingkan bukan saja oleh masyarakat dan keluarga, tetapi juga tidak boleh ikut di dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang berpenyakit kusta menderita baik fisik, mental maupun rohani. Ini tentu sebuah penderitaan yang tidak main-main bagi si penderita. Bayangkan bila Anda yang mengalami penderitaan itu. Pada satu sisi, tubuh kita mengalami sakit penyakit. Di sisi yang lain, orang-orang di sekitar kita menganggap kita najis dan tidak ada seorang pun yang mau mendekati kita. Pastilah kita amat sangat menderita. Namun perhatikan sikap Tuhan Yesus saat orang itu datang kepadanya dan memohon belas kasihan agar Yesus menyembuhkan dirinya. Jika menuruti aturan agama orang Yahudi, maka Yesus dilarang keras mendekati orang itu, karena ia akan ketularan najis dari si orang yang berpenyakit kusta itu. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Rasa kasihnya kepada orang kusta itu membuat Yesus mengabaikan aturan-aturan agama yang tidak memperbolehkan dirinya menyentuh si kusta. Lalu kemudian Yesus mendekati dia, menjamah orang itu, dan kemudian memberikan kesembuhan. Lihatlah saudara, bagaimana cara Yesus mendekati orang kusta itu. Aturan agama selama ini membuat orang kusta itu terisolasi dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya tidak bisa menyentuh dia. Agama yang seharusnya memberi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia, ini justru membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa demikian? Karena agama melarang ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini najis, itu haram, dan lain sebagainya. Bagi Yesus, menyentuh orang yang sedang membutuhkan pertolongan
jauh lebih penting dari aturan agama. Sebab hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bandingkan sikap Yesus ini dengan ahli-ahli agama orang Yahudi, para ulama-ulama mereka. Demi menegakkan aturan agama, hati mereka tidak lagi dipenuhi oleh belas kasihan. Bahkan demi aturan agama, mereka rela mengucilkan orang-orang yang justru membutuhkan pertolongan seperti orang kusta ini. Pertanyaannya, adakah Tuhan berkenan kepada kita karena kita melakukan aturan agama ini dan itu sementara mengabaikan belas kasihan kepada manusia? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa belas kasihan jauh lebih berharga daripada melakukan hukum keagamaan tanpa dibarengi oleh kasih. Sebab jika kita mengasihi Allah, pastilah kita juga bisa mengasihi sesama manusia. Adalah omong kosong bila kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci sesama kita hanya karena perbedaan warna kulit, hanya karena perbedaan status ekonomi, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Yesus menyuruh kita untuk mengasihi semua orang, terlepas apapun latar belakang mereka. Karena itu saudaraku, mari kita belajar mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama kita, terlebih kepada mereka yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita melakukannya dengan giat, bukan supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan karena kita mengasihi Allah. Ingatlah bahwa orang-orang percaya diselamatkan bukan karena mereka mempraktekkan ritual keagamaan, melainkan karena Allah mengasihi kita dan menganugerahi kita dengan keselamatan. Oleh karena kita telah diselamatkan, maka kita wajib mengucap syukur kepada Allah dengan cara mengasihi Dia dan dalam bentuk mengasihi sesama manusia. Jika firman Tuhan ini kita praktekkan, saya percaya kita semua akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Mari kita belajar mempraktekkan firman Tuhan ini di lingkup terkecil kita. Bisa kita mulai di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Intinya, dimanapun kita berada, Allah rindu kita menunjukkan kasih kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita, sehingga kita bisa menjadi lilin-lilin di tengah-tengah kegelapan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami dan meneguhkan kami untuk kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantulah kami ya Roh Kudus, agar hati kami senantiasa dipenuhi oleh belas kasihan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa kami yang berbeda-beda suku, agama, dan ras. Namun biarlah kami hidup dalam satu kesatuan, sehingga damai sejahtera dapat kami alami sebagai anak-anak bangsa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati